Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang teknologi dan marketing. Kalau dari 5.0 punyanya Kotler, jadi bagaimana penggunaan teknologi, mimicking teknologi, nanti bagaimana untuk men-track misalnya dari customer, kemudian eh, kalau disingkat di sini menjadi techno marketing ya, penerapan teknologi dalam marketing. Dan saya lebih mengupasnya di digital marketing karena memang related sekali digital marketing dengan teknologi. Bagaimana penerapan software digital, IT, kemudian nanti ada namanya IoT, Internet of Things, kemudian ada cloud, big data analytics menjadi penting di situ. Mari kita lihat. Nah, di peran digital marketing itu tentu dalam era sekarang ini menjadi sangat masif dan luar biasa dalam dimana penggunaan internet yang sangat luar biasa masif itu sendiri, kemudian eh, penggunaan digital atau online dalam pemanfaatan di marketing, kemudian tentang misalnya inbound marketing yang efektif, kemudian eh, tentang banyak hal sebetulnya tentang apa itu yang terkait dengan digital marketing. Jadi yang gimana di situ bagaimana penggunaan elektronik atau internet dalam misalnya untuk memaksimalkan channel, dalam contohnya misalnya adalah search engine SEO, search engine optimization, optimisasi dalam search engine, bagaimana nanti belajar search engine optimalisasi, kemudian sosial media marketing, tentu peran sosial media yang sangat besar terhadap perubahan di cara berkomunikasi atau promosi yang sebelumnya 4P menjadi 4C, kemudian email, kemudian website yang connect kepada perspektif customer menjadi penting. Nah, itu yang misalnya perubahan-perubahan yang secara tradisional, misalnya saya ambil contoh kalau di sosial media yang selama ini orang itu dibombardir advertising dari perusahaan. Nah, sekarang empower dari customer, jadi memiliki bergening karena informasi yang lebih kompleks. Di samping juga misalnya kalau kita lihat peran apa yang dimaksud dengan Y eh, YW dan M, youth, woman, dan apa namanya menjadi woman menjadi peran sangat penting di era sekarang karena komprehensif informasi yang didapat dengan sosial media dengan data yang banyak dan besar itu tentu tak berbeda. Misalnya cara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang cowok. Nah, di penggunaan teknologi apa saja yang bisa di 5.0, banyak porter mengatakan ada namanya IoT, Internet of Things. Bagaimana membuat smart city misalnya dari smart banking, smart office, smart route, traffic, smart school, smart hospital, kemudian smart park, smart transportation, smart energy, dan lain sebagainya terangkum menjadi smart city. IoT itu menjadi peran yang penting ke depannya di beberapa negara, ibu kota negara terkemuka misalnya di belahan dunia barat sudah menerapkan itu untuk men-track customer itu dari awal dia mendapatkan informasi sampai dia membeli. Itu yang digunakan oleh misalnya salah satu perusahaan retail terbesar di Amerika, misalnya Target, di situ, sehingga dia paham betul bahwa customer ini behaviornya adalah dalam eh, pengambilan keputusannya itu misalnya lebih prefer dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke kenapa digital marketing itu menjadi penting. Saya kombinasikan dengan teknologi yang di atas. Kenapa menjadi penting digital marketing ini? Eh, karena memang misalnya sekarang, misalnya advertising tidak hanya di TV, di billboard, kemudian di yang itu semuanya dikontrol oleh perusahaan.
Karena sekarang bagaimana peran, misalnya saya ambil contoh stimuli yang ada di store, di toko atau di mall itu menjadi lebih penting. Switch atau perubahan dari pengambilan keputusan dari customer. Saya selalu ambil contoh, misalnya begitu saya masuk di salah satu retail, saya ingin membeli shaver Gillette, tapi begitu saya melihat sosial media, saya beralih ke produk-produk lainnya gitu. Nah, itu peran dari digital marketing, sosial media dalam hal ini, advertising, kemudian bagaimana mengidentifikasi dan lebih memahami lebih dalam lagi terhadap audiens atau customer. Kemudian bagaimana mempersonalize pesan itu tergantung pada customernya. Misalnya customer yang dengan background berbeda, misalnya tentu dia memberikan convert dari pesan dari apa namanya dari message-nya itu menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Artinya di sini personalize itu menjadi lebih penting lagi. Kemudian eh, kalau kita lihat adalah Kemudian kalau kita lihat adalah peran dari kalau communication, misalnya komunikasi atau promotion, yang di situ menjadi 4P-nya menjadi promotion, menjadi conversation di punyanya Kotler yang 4.0, komunikasi by phone, kemudian digital marketing yang secara elektronik dan online itu yang menjadi lebih trust bagi customer karena dia lebih kepada attach atau associate, misalnya dengan grup review dari seorang yang sudah membeli sebuah produk, kemudian komen dari seorang memberikan positif advokasi yang tentu itu menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi perusahaan. Dan bagaimana perusahaan menjaga agar positif advokasi itu terus-menerus eh, ada gitu untuk meningkatkan penjualan, untuk mempertahankan sales misalnya. Kemudian kita beralih selanjutnya tentang tipe-tipe dari social marketing atau digital marketing. Maksudnya ada SEO, ada content marketing, ada social media marketing, pay per click, ada affiliate marketing, native advertising, marketing automation, email marketing, online PR, inbound marketing, ada kemudian ada sponsor content. Yang pertama tentang SEO, saya melihat bahwa bagaimana SEO ring itu menjadi lebih tinggi di page, misalnya di Google itu, di blog, di website itu menjadi bagus. Nah, tentu ada nanti description atau link atau di dalamnya nanti bagaimana membuat on page SEO sama off page itu menjadi penting, yaitu di SERP namanya, search engine result page. Kemudian off page itu bagaimana membuat website misalnya menjadi rankingnya menjadi, kalau kita ketik misalnya techno marketing, itu techno marketing yang siapa yang upload di YouTube, misalnya SEO YouTube itu yang menjadi nomor satu. Itu yang di SEO. Ada technical juga karena dia pakai CSS nanti di dalamnya, ada struktur data dan coding. Jadi penggunaan description, misalnya meta description itu yang bisa di dalam codingnya, di dalam apa namanya, di dalam HTML-nya untuk membuat sebuah apa namanya menjadi lebih sebuah web itu lebih muncul di atas dibandingkan yang lain. Kemudian yang berikutnya adalah content marketing. Konten itu bagaimana untuk mengenerate brand awareness, kemudian menumbuhkan traffic, tentu di situ memperbanyak customer. Itu biasanya konten marketing itu ada namanya blog posting. Jadi posting di blog itu tiap minggu 2 kali misalnya, terus ebook, white paper, infografik dan lain sebagainya. Dan berikutnya social media marketing. Social media marketing ada Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Pinterest. Nah, itu yang kalau misalnya melihat social media marketing radar, bahwa di situ punya peran yang beda-beda, punya karakteristik pengguna yang beda, user pengguna yang beda-beda. Misal Facebook, misal Twitter atau Instagram itu lebih mayoritas lebih mudah dibandingkan dengan Facebook penggunanya. Saya ambil contoh yang pertama adalah yang Facebook itu. Kemudian bagaimana menggunakan Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Snapchat, Pinterest itu secara komprehensif, secara bersama-sama.
untuk menggait sebanyak-banyaknya customer, baru nanti kita targeting mana customer yang memang kita prioritaskan atau segmentasi yang mana yang kita jadi targeting. Karena tentu dia punya antar sosial media itu punya karakteristik user itu yang beda-beda. Misalnya user yang saya ambil contoh di Instagram ternyata lebih more educate misalnya dibandingkan di Facebook. Facebook itu lebih ke oldies misalnya, angkatan yang lebih usia di atas ya. Kemudian yang berikutnya ada pay per click yang nomor 4. Pay per click itu bagaimana kita membayar publisher itu untuk masuk di webnya kita, misalnya dia mendatangkan traffic dan kita membayar itu pay per click misalnya di Facebook, kemudian di Twitter, kemudian di LinkedIn dan sebagainya. Baru selanjutnya tentang affiliate marketing, bagaimana advertising itu komisi, misalnya dengan YouTube Partner Program misalnya, kemudian dia mendapatkan komisi dengan menjadi affiliate marketing. Kemudian social media account, jadi misalnya di Facebook juga ada program partner program atau affiliate program. Jadi kalau misalnya kita memposting dan kemudian kita masuk di affiliate marketingnya itu agar memperbanyak view, dan di situ tentu ada ada affiliate marketingnya. Kemudian native marketing itu kepada platform yang non pay dan tanpa berbayar gitu ya. Jadi di situ lebih ke native itu lebih ke mungkin generic kalau tidak salah. Kemudian marketing automation itu kepada software yang menyediakan otomatis basic operation, misalnya email, kemudian social media post scheduling, kemudian ada tracking. Selanjutnya tentang email marketing. Nah, email itu walaupun old way, cara yang lama, namun email itu menjadi muara. Artinya tetap kita menggunakan email walaupun dalam kondisi yang peran sosial media yang sangat luar biasa, WhatsApp yang sangat luar biasa, tentu kontak salah satu yang bisa dipertahankan adalah dengan penggunaan email. Sometimes kita masih membuka email untuk melihat informasi-informasi yang kadang miss atau terlewati. Kemudian ada online marketing, jadi tentang misalnya bagaimana digital secara online, tapi dia publication misalnya tentang misalnya reporter via sosial media, kemudian online review. Kemudian yang terakhir adalah inbound marketing, marketing dimana bagaimana menarik kemudian menggapai customer itu dari setiap dari setiap tahap-tahap customer itu, dari informasi dan semuanya. Misalnya ada video marketing, kemudian ada blogging. Nah, itu yang contoh-contoh dari digital marketing. Nah, kalau dikombinasikan dengan teknologi, tentu penggunaan AI, artificial intelligence misalnya, dengan coding, baik itu Python maupun Node JavaScript, teknologi yang dipakai di situ untuk memanfaatkan, misalnya saya ambil contoh face recognition, penggunaan face recognition untuk digital marketing di retail. Begitu seorang itu mengambil sebuah produk untuk membeli dan kita mengcapture face-nya, kemudian kita membaca mimik atau raut muka face itu, begitu customer itu mengambil produk A misalnya, suatu brand misalnya Gillette misalnya, nah itu capture dan membuat marketing memahami betul apakah mereka itu customer dalam hal ini first impressionnya itu, begitu kita lihat apakah mengalami atau puas terhadap produk yang ditawarkan atau tidak, atau kita sebut dengan ECR, jadi electronic customer response. Di situ menjadi penting untuk men-track itu yang store stimuli. Kalau misalnya di penggunaan big data misalnya dengan pakai teknologi Oracle untuk memahami customer lebih jauh lagi, misalnya tentang rebuying. Kalau misalnya saya
membeli ban, saya ambil contoh membeli ban 4 tahun yang lalu, maka tahun ini tentu sudah harus membeli ban. Nah, itu dari sisi marketing sudah paham betul bahwa ada peningkatan, ada permintaan, potensi permintaan terhadap pembelian ban. Di samping juga paham betul tipe ban apa saja yang memang dari tiap customer itu yang diinginkan dan tentu tidak sama. Penggunaan big data analytic ini dengan dari sosial media yang sangat masif untuk melihat dari tiap-tiap customer itu punya karakteristik yang personalized dan customized yang sangat berbeda di antara customer, dan tentu membuat pelayanan yang lebih bagus ke depannya karena sesuai dengan keinginan dan kemauan dari customer. Kemudian mungkin kita lanjut di VMI misalnya, kalau di ada kaitan dengan supply chain management, ada kaitan dengan VMI, intelijen dari vendor, bagaimana supplier itu ngelink secara langsung misalnya dengan penggunaan sensor tadi, teknologi yang dipakai di digital marketing dengan penggunaan sensor, dengan penggunaan pixel, misalnya teknologi pixel, untuk men-track begitu seseorang yang sudah membeli sebuah produk di retail, misalnya sebuah toko Alfamart atau Indomaret, dia keluar dengan membawa plastik bungkus produknya, langsung dia terkirim ke vendor, ke supplier yang paham betul bahwa stok mungkin produk misalnya kopi tertentu di sebuah toko retail atau di sebuah Indomaret di Surabaya sekitarnya, atau di Malang misalnya, di daerah Jalan Kawi misalnya sudah habis. Nah, respon yang lebih cepat ini, times respon yang lebih cepat, kemudian inventory yang tentu hak inventory-nya lebih dikurangin karena tanpa harus ada banyak stok, memaksimalkan space dari toko, dari retail itu untuk memaksimalkan profit yang didapat masih.